got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it like bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nadita Anggraini dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi, yaitu tentang liabilitas lancar dan analisisnya. Pertama, kita masuk ke Wesel Buyer. Wesel Buyer adalah utang tertulis yang dibuat oleh perusahaan sebagai janji resmi untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Biasanya digunakan ketika perusahaan meminjam uang dari bank atau pihak lain. Contohnya, PT Maju Jaya meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 12% selama 4 bulan. Pencatatan saat menerima pinjaman. Pada 1 September, perusahaan menerima uang dari bank, maka ditulis dalam jurnal debit kas 100 juta, kredit Wesel Buyer 100 juta. Selanjutnya, menghitung bunga Wesel. Rumus menghitung bunga yaitu nilai nominal dikali bunga dikali waktu. Maka, 100 juta dikali 12% dikali 4 dibagi 12 sama dengan 4 juta. Jadi, bunga yang harus dibayar adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal penyesuaian 31 Desember. Karena laporan keuangan dibuat pada 31 Desember, perusahaan harus mengakui bunga yang sudah terjadi walaupun belum dibayar. Maka, jurnalnya debit beban bunga 4 juta, kredit utang bunga 4 juta. Saat Wesel jatuh tempo, perusahaan harus membayar utang pokok sebesar 100 juta, bunga 4 juta, maka totalnya menjadi 104 juta. Pada jurnal ditulis debit Wesel Buyer 100 juta, debit utang bunga 4 juta, dan kredit kas 104 juta. Selanjutnya adalah utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan tetapi belum disetorkan kepada pemerintah. Contoh di Indonesia adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Perusahaan hanya memungut pajak, bukan sebagai pemilik pajak tersebut. Contoh kasus pajak penjualan di sini yaitu pada 25 Maret, toko Koli Grocery mencatat penjualan sebanyak 10.000, pajak penjualan 6%. Maka, pajak 10.000 dikali 6% sama dengan 600. Total uang yang diterima adalah 10.000 ditambah 600 sama dengan 10.600. Pada jurnal penjualannya ditulis debit kas 10.600, kredit pendapatan penjualan 10.000, kredit utang pajak penjualan 600. Saat pajak disetor ke pemerintah, ketika perusahaan menyetor pajak, maka jurnalnya debit utang pajak penjualan 600, kredit kas 600. Perusahaan tidak melaporkan pajak penjualan sebagai beban, perusahaan hanya meneruskan sejumlah pajak yang dibayarkan oleh pelanggan kepada pemerintah. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah uang yang sudah diterima perusahaan dari pelanggan, akan tetapi barang atau jasanya belum diberikan. Studi kasus di sini ada sebuah perusahaan kursus bahasa Smart English menerima pembayaran kursus dari siswa sebesar 3.600.000 pada 1 Januari 2025 untuk kursus selama 6 bulan. Perusahaan menerima uang di awal. Artinya, perusahaan menerima uang di awal, jasa kursus akan diberikan selama 6 bulan, dari Januari sampai dengan Juni. Maka pencatatan saat uang diterima, debit kas 2.400.000 dan kredit pendapatan diterima di muka 2.400.000. Penyesuaian setiap bulan, debit pendapatan diterima di muka 600 dan kredit pendapatan jasa 600. Selanjutnya ada utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo adalah bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Studi kasus di sini adalah PT Sejahtera meminjam uang dari bank sebesar 200 juta pada 1 Januari 2023 dengan jangka waktu 5 tahun. Perusahaan harus membayar cicilan 40 juta setiap tahun. Pada 31 Desember 2025, perusahaan sedang menyusun laporan posisi keuangan. Penyelesaiannya, total utang sebesar 200 juta, karena setiap tahun harus membayar 40 juta, maka bagian yang harus dibayar tahun depan adalah 40 juta, dicatat sebagai utang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau liabilitas lancar. Sisa utang, 200 juta dikurang 40 juta sama dengan 160 juta. Penyajian di laporan posisi keuangan, liabilitas lancar, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun 40 juta, liabilitas jangka panjang, utang bank jangka panjang sebesar 160 juta.
Selanjutnya ada analisis liabilitas lancar. Studi kasus, sebuah perusahaan bernama PT Sukses Makmur memiliki data sebagai berikut. Aset lancar 80 juta, persediaan 20 juta, liabilitas lancar 40 juta. Metode analisis liabilitas lancar yang pertama ada current ratio. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Perhitungan 80 juta dibagi 40 juta sama dengan 2. Artinya, perusahaan memiliki aset 2 kali lebih besar daripada utang jangka pendek, kondisi aman. Metode yang kedua yaitu quick ratio. Rumus quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Perhitungan 80 juta dikurang 20 juta dibagi 40 juta sama dengan 1,5. Artinya, tanpa menjual persediaan, perusahaan tetap mampu membayar hutang. Kondisi cukup baik. Metode yang ketiga yaitu working capital atau modal kerja. Rumus working capital sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Perhitungan 80 juta dikurang 40 juta sama dengan 40 juta. Artinya, perusahaan masih punya dana Rp 40 juta untuk operasional. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.